kita rekap ya. Di kata nafs itu ada 289 kalau nggak salah. Seperti itu. Untuk lebih lanjutnya kita langsung akan dengarkan dari Ustaz Didik tentang penjelasan kata nafs berdasarkan kajian huruf. Enggak, Ustaz Didik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Inti dari kajian malam ini, semoga nanti waktunya, time frame-nya bisa ngatasi, tapi kalau enggak kita lanjut ke depan, karena di sini kemungkinan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 PowerPoint. Banyak. Kita mempelajari masalah fa. Kalau ini masalah fa, kalau yang Mas Fahmi tanyakan Taufan tadi, berarti gabungan antara panjang gelombang dan amplitudo, berarti udah gelombang lengkap ya. Jauh lebih susah. Tapi nggak apa-apa. Ini kita sekarang untuk belajar fa-nya aja, belajar amplitudo, apa-apa amplitudo yang ada di alam, dengan kita bisa mempelajari amplitudo dan segala yang berhubungan dengan dia, diharapkan kita bisa mengerti juga tentang masalah nafs. Sehingga bagaimana nafs itu bisa dimanipulasi, bagaimana nafs itu bisa dibentuk atau seperti Nabi Ibrahim Hanif bisa diantisipasi. Itu yang kita ambil intinya. Sehingga kita tidak mudah untuk diprovokasi atau terutama oleh iblis mengenai nafsu kita. Tapi sebelum kita masuk ke nafsu dulu, saya akan ungkit sedikit mengenai posisi atau masalah tubuh manusia. Karena kita ada insan, ada nas, ada ruh. Nah, kalau kita tidak tahu posisi di situ, kita akan bingung nanti membedakan mana syahwat, mana nafsu. Kalau secara pemetaan jadi tidak jelas, otomatis aplikasi di lapangan pun akan banyak menemui kesalahan. Sekarang saya masuk ke PowerPoint-nya. Ini. Ini saya buat pemetaan agar lebih mudah. Ini bisa dibolak-balik ya. Kita bisa membicarakan insan lebih dahulu, nas, ruh. Tapi untuk pengetahuan ini sebaiknya kita belajar dari luar dulu, nanti baru kita balik. Jadi manusia itu terdiri tiga komponen sebenarnya. Yang benar-benar rumit dan kita tidak bisa melihatnya, kecuali insan itu sendiri. Jadi yang di luar ini, di luar badan kita, ini adalah insan. Lebih mudahnya mungkin avatar ya. Wadah. Jadi sebenarnya al-insan sendiri adalah nun, sin, nun yang melaksanakan dua ketentuan. Makanya hari Senin juga dinamakan Isnain atau maksudnya dua ketentuan. Setelah Ahad, Isnain. Dua, hari Senin. Hari Senin adalah hari kedua. Insan berarti dia melaksanakan dua ketentuan. Apa saja ketentuan tersebut? Satu, ketentuan jasmani. Kita ini sebagai makhluk yang punya wadah. Yang kedua, ternyata kita punya tugas. Tugas yang satu lagi, nas. Sebagai khalifah. Jadi kita punya dua tugas. Satu, tugas untuk menjaga wadah ini. Yang kedua, tugas untuk inti di kita diturunkan di dunia ini sebagai khalifah, yaitu sebagai peredam gejolak dan penyebar kebaikan. Lah di insan, tubuh ini ada butun, bak tok nun. Di nas juga ada bak tok nun. Tapi kalau di wadah kita, bak tok nun
berarti butun, perut. Tapi kalau pada nas, batok nun berarti batin. Jadi sebenarnya batin dan butun itu sama, adalah tempat tampungan asupan. Fuel tank, tangki bahan bakar, di mana yang menggerakkan kita. Jadi yang menggerakkan badan kita itu berasal dari tampungan butun kita, tampungan perut kita. Tapi yang menggerakkan nas kita itu adalah batin, tampungan dari asupan batiniah kita. Jadi di sini sama batok nun, yang satu butun perut, yang satu batin. Dua-duanya sama-sama membutuhkan asupan. Dua-duanya sama-sama membutuhkan makanan. Kalau yang butun, perut, avatar kita, asupannya adalah akul. Kalau batin kita, asupannya adalah nun. Data informasi. Yang satu akul lewat mulut, yang data informasi melalui mata, telinga. Jadi sama-sama lubang untuk pemasukan. Begitu juga ada dua perbedaan. Kalau kita makan, ada dua jenis kejadian. Atau dua pilihan. Satu, kita memakan yang dianjurkan, sesuatu yang baik. Atau kita makan hanya sesuatu yang disukai. Tanpa mengindahkan apakah itu baik atau tidak. Begitu juga asupan batin kita. Nun. Kita dianjurkan data informasi yang baik atau hanya menerima yang disukai. Kalau kita hanya makan yang hanya kita sukai, kejadiannya adalah kalau nggak kegemukan berarti kurang gizi. Itu kalau butun. Insan. Kita. Kalau kita kegemukan atau kurang gizi, pasti akhirnya penyakit. Tetapi begitu kita makan yang dianjurkan, walaupun kadang-kadang itu nggak enak, tapi bergizi, badan kita akan sehat dan. Nah kalau batin, asupannya adalah data informasi. Nun. Yang dianjurkan oleh Al-Quran, makanan untuk batin kita adalah sesuatu yang berilmu. Atau bisa juga dinul Islam. Petunjuk yang membuat kita selamat. Informasi-informasi yang membuat kita selamat. Atau kita hanya menerima nun yang kita sukai. Gak peduli itu dianjurkan atau gak dianjurkan, pokoknya kita hanya menerima nun yang kita sukai. Akibatnya apa? Kita hanya makan yang disukai, bisa kegemukan, bisa kurang gizi. Tapi kalau kita hanya memasukkan informasi hanya yang kita sukai, kita bisa kebodohan atau kesesatan. Kalau kegemukan, kurang gizi bisa menimbulkan penyakit, kalau kesesatan yang ditimbulkan adalah apa? Sok pinter, sok bener. Jadi merasa benar sendiri, merasa pinter. Ini ciri khasnya orang yang hanya menerima informasi yang dia sukai. Tetapi kalau dia menerima informasi yang dianjurkan, ilmu atau dinul Islam, maka yang dia terima adalah ketenangan dan kesolehan. Jadi sama di sini, yang satu abstrak, yang satu fisikal yang bisa kita sentuh. Nah, di nas, inilah letaknya nafsu. Di insan, itu letaknya syahwat. Jadi, di insan, itu letaknya syahwat. Syahwat itu adalah yang dirasakan oleh semua makhluk yang punya wadah. Hewan pun punya syahwat. Kan kalau lapar, haus,
marah. Ini syahwat. Dia punya seksualitas untuk bereproduksi. Instingnya dia. Jadi syahwat nggak pakai ilmu, dia pakai insting. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, nafs itu berbeda dengan syahwat. Bagian dari nafs itu misalkan kita berandai-andai. Makanya oleh Rasulullah berandai-andai ini sekarang ya. Atau maunya sendiri. Ini nafs. Untuk meredam nafs atau syahwat sama-sama satu obatnya, yaitu syam, berpuasa. Jadi puasa itu untuk menahan syahwat, berpuasa itu untuk mengarahkan nafs. Dan nafs itu bisa diarahkan kalau kita menerima data informasi yang dianjurkan, ilmu atau dinul Islam. Syahwat itu bisa dikendalikan kalau kita berpuasa atau makan makanan yang halal dan bergizi bagus. Sehingga pada saat kita puasa, kita juga dalam kondisi yang bagus. Akhirnya kalau kita naik ke atas, kita bisa bayangkan tubuh kita dimasuki ruh. Ruh adalah sebagai driver. Roh berbagai hak sepanjang untuk hak pengarahan. Jadi ini adalah sebuah mesin elektronik atau mesin-mesin software yang benar-benar luar biasa. Ruh yang dimasukkan oleh Allah ke tubuh kita itu adalah sebagai driver. Seperti komputer kita. Kalau komputer kita nggak ada drivernya, hardware yang ada di dalam komputer, softwarenya tidak akan bisa jalan. Karena yang menghubungkan antara software dan hardware itu adalah driver. Begitu juga dengan manusia. Nas dan insan tidak akan bisa bekerja sempurna kalau tidak ada driver, tidak ada ruh. Nah sekarang kita bayangkan, ruh yang dimasukkan ke dalam manusia, kalau nasnya tidak ada ilmu, maka insannya saja yang jalan. Apa yang jalan? Syahwatnya yang akan besar. Atau nasnya hanya masuk informasi yang dia sukai. Sehingga apa? Dia merasa memandang semua baik yang dia lakukan, syahwatnya sehingga salah pengaturan, salah pengarahan. Nah, disinilah nanti kita yang kita bahas adalah posisi, yaitu letaknya pada nas kita. Jadi kita nanti tidak akan membahas syahwat. Ilmu yang masuk ke dalam nas itu menjadi iman. Kalau kita sudah tahu ilmunya, kita sudah tahu ketentuannya, kita yakini hal tersebut, itulah iman. Banyak di antara saudara kita tidak ada ilmu, tidak ada apa-apa, dia meyakini sesuatu. Berarti keyakinannya tanpa dasar. Iman yang di dalam nas, kalau dikeluarkan oleh insan, tubuh kita menjadi sebuah amalan. Sehingga di dalam Islam, amal tanpa ilmu itu tidak diakui. Dan keimanan juga akhirnya harus didasari dengan ilmu. Sehingga iman yang benar adalah iman yang ada dasar ilmunya. Oke, sekarang ini sudah pikir sudah cukup. Kita sekarang masuk ke nafs itu sendiri. Jadi ingat ya teman-teman, nafs itu posisinya di dalam nas. Syahwat posisinya di dalam insan, tubuh kita. Sekarang kita masuk ke dalam nafs.
kita bahas dulu agar tidak terlalu nanti kita antara pengertian nafs yang dimengerti oleh secara umum dan kita nanti akan komparasi pengertian nafs secara huruf. Jadi nafs pengertian umum ya secara umum ya berasal dari bahasa Arab, berasal juga di dalam Al-Quran. Nah, ini adalah pendapat juga dari Al-Ghazali atau dari bahasa Indonesia. Ini ya introducing aja ya, sehingga teman-teman nanti bisa komparasi mana yang diterangkan secara umum dan mana yang diterangkan oleh huruf, dan kita nanti komparasinya juga akhirnya bisa fair dan bisa dimengerti dengan komprehensif ya. Nafs sendiri mempunyai banyak makna di dalam bahasa Arab. Kadang-kadang ditujukan ke jiwa, kadang juga ditujukan ke ruh manusia. Al-Ghazali nafs sebagai pusat potensi marah dan syahwat. Nah ini yang nanti berarti antara Al-Ghazali dengan yang tadi kita terangkan agak sedikit berbeda, tapi nggak ada masalah teman-teman, inilah ilmu. Jadi kita punya dasar masing-masing, sehingga adalah hak untuk pembaca ilmu mana yang bisa dia yakini. Jadi kalau Al-Ghazali menyebut sebagai pusat marah dan syahwat pada manusia. Padahal kita tadi pelajari syahwat itu letaknya di insan, nafs letaknya pada nas. Atau mungkin pada zaman Ghazali saat itu tidak bisa, atau pembedaan antara nas dan insan itu tidak begitu diperhatikan. Bisa juga seperti itu. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, nafs itu dipahami sebagai dorongan hati, untuk dorongan yang kuat untuk berbuat kurang baik. Jadi nafs dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Tetapi ada juga pengertian nafs dalam itu sebagai untuk gagasan, berpikir, merenung, dan akhirnya menghasilkan putusan apa yang harus diperbuat. Ini secara pembelajaran ya. Itulah sebab kualitas nafs yang bentuk pada seseorang akan membentuk pengendalian pribadi dan akhirnya adalah membentuk akhlak orang tersebut. Secara garis besar, nafs itu bisa diartikan manusia, bisa diartikan diri, bisa juga diartikan nafsu itu sendiri. Jadi ini secara umum tiga ini yang saya saring dari Al-Quran, diartikan, dimaknai sebagai manusia, sebagai diri, atau sebagai nafsu itu sendiri. Secara umum, nafsu itu dibagi ada beberapa tingkatan, ada 3 kalau nggak salah. Jadi nafsu amarah bisu, jadi nafsu amarah di dalam kejelekan. Jadi orang yang tidak menentang sama sekali apa yang dikatakan oleh batinnya atau tubuhnya, diingini tubuhnya, semuanya dia turuti. Jadi mau marah tinggal marah, mau zina ya tinggal zina, mau ini tinggal, semuanya dia lakukan nurut keinginannya. Ini pengertian ada tingkatan nafsu. Ada juga nafsu lawam, kadang-kadang benar, kadang-kadang teledor lalai. Sehingga akhirnya nantinya menyesal. Atau nafsu mutmainah. Nafsu yang sudah falah. Udah garis lurus. Hanif. Jadi dari gejolak menjadi sebuah garis lurus. Hanif. Inilah nafsu mutmainah. Orang yang benar-benar 100% bisa mengontrol. Tetapi ingat teman-teman ya, ini hanya tingkatan. Kadang-kadang kita masuk, yang paling banyak kita masuk ke nafsu ini yang pertengahan. Kadang-kadang kita benar, kadang-kadang kita salah. Tetapi kenapa bisa benar bisa salah? Karena kita tidak
dari apa itu nafsu sendiri, sehingga kita tidak bisa seperti Nabi Ibrahim, yaitu apa? Mengantisipasi bagaimana nafsu itu belum keluar. Sehingga apa? Gejolak tidak sampai timbul, sudah kita antisipasi lebih dahulu. Tetapi memang yang dituju adalah nafsu mutmainah, yaitu nafsu yang punya batasan, nafsu yang udah tenang. Lalu sekarang kita masuk nafsu secara huruf. Oh, ini mana duluan ya, Tantan? Huruf. Nah, ini. Nafs secara huruf tertulis sebagai nun, fa, sin. Nah, teman-teman nanti bisa pelajari lagi ke bukunya apa makna nun, makna fa, makna sin. Berarti kita bisa review huruf fa dengan kata nas. Nas adalah manusia, hurufnya nun, alif, sin. Jadi nas adalah dimasukkannya fa ke dalam nas. Ini nafsu. Jadi nas adalah sesuatu yang stabil. Nah, lalu Allah memasukkan fa ke dalamnya. Sehingga apa yang terjadi? Nas yang tadinya stabil, tenang, dia akhirnya bergejolak. Jadi fa ini diikatkan untuk menggantikan alifnya. Jadi pada mulanya adalah seperti ini. Nun, alif, sin, nas, sesuatu yang tegak, kokoh, tidak bergerak sama sekali. Lalu Allah menyediakan fa. Sesuatu yang bergejolak. Naik, turun, kanan, kiri. Tetapi dia tetap ada satu titik di tengah-tengah yang itulah nut. Lainnya antinut. Antinut bisa membentuk puncak, bisa membentuk dasar. Tetapi ada satu sisi yang dia akan tetap stabil pada garis. Itulah nut. Lalu fa ini oleh Allah diikatkan di dalam diri kita. Jadi sesuatu yang ada di luar diikatkan Allah ke dalam diri kita. Jadi lihat teman-teman ya, ini saya gerakkan, jadi dia masuk ke dalam nas kita. Jadilah itu nafsu. Ingat, nafsu ini sekali dimasukkan oleh Allah tidak bisa dikeluarkan lagi. Jadi jangan berharap manusia hidup tanpa nafsu. Tidak bisa. Nafsu tidak bisa dimusnahkan. Kalau nafsu itu musnah, berarti manusia itu sendiri akan bakalan musnah. Jadi yang diperlukan di sini adalah bagaimana kita memahami nafsu itu, dan kalau sudah memahami nafsu, sehingga akhirnya kita bisa mengendalikannya. Jikapun kalau sampai lolos, karena kita tahu bagaimana mengendalikannya, maka kita bisa falah setelah kita menundukkan nafsu itu sendiri. Jadi hayya ala sholah, ayo kita tundukkan, maka baru setelah itu nafsu kita akan menjadi falah, lurus, hanif, dan kita akhirnya mencapai kemenangan. Jadi karena sisi inilah, maka nas akhirnya menjadi dinamis. Mulai ada gejolak di dalam dirinya. Jin dan manusia akan selalu mendapatkan fa di dalam kehidupannya. Jadi baik jin maupun manusia sama-sama mempunyai nafsu. Cuma saya nggak tahu apakah jin itu mempunyai wadah, avatar seperti kita. Harusnya punya,
dengan lain bentuk. Karena dia bentuknya lain, maka makanan asupannya pun juga dalam bentuk yang lain. Dia dari api atau sesuatu yang berpendar, maka bisa juga asupannya dia adalah fluoresen. Makanya oleh Rasulullah kita dilarang istinja dengan tulang. Karena apa? Tulang adalah bahan yang banyak fluoresen, sesuatu yang bisa menyala. Kita makan dagingnya, tulang itu bagi izin adalah sebagai makanan yang penuh dengan dagingnya. Nah, untuk saling menghormati, akhirnya Rasulullah melarang kita untuk istinja atau bersuci dengan menggunakan tulang. Sehingga kita saling menghargai. Nafsu tidak bisa dihilangkan, lalu harus bagaimana? Berarti nafsu harus kita kendalikan. Lalu sekarang kita masuk ke dalam ayat. Bagaimana ayat-ayat di dalam Al-Quran menerangkan gejolak dari nafsu. Kita masuk ke Al-Isra, perhatikan. Pada saat manusia diberi kesenangan, dia berpaling. Tapi kalau dia ditimpa kesusahan, dia putus asa. Inilah fak. Kalau udah senang, maunya sendiri. Kalau udah susah, putus asa. Ini fak-fak. Yang satu kufur, yang satu kafir. Jadi ingat, kafir itu tidak hanya orang di luar. Seorang muslim pun bisa disebut kafir kalau dia merasa lebih baik dari orang lainnya. Atau dia merasa sombong, merasa dirinya lebih baik. Sama dengan yang dilakukan oleh jin atau iblis pada waktu dia disuruh sujud ke karena dia merasa lebih baik, maka dia dimasukkan Allah sebagai golongan orang-orang yang kafir. Maka walaupun kita muslim, kalau kita merasa lebih baik dari orang lain, ada kesombongan di dalam diri kita, maka kita seperti iblis dan kita bisa kategorikan sebagai kafir. Makanya Rasulullah melarang kita mengkafirkan orang lain. Kenapa? Kalau yang kita kafirkan ternyata bukan orang kafir, dia nggak sombong, maka ucapan itu balik ke diri kita. Kenapa kita dikatakan kafir? Kalau kita mengkafirkan orang lain, berarti kita merasa diri kita lebih baik. Karena kita merasa sebenarnya yang kafir itu yang pengkafirkan itu. Nah, inilah yang harus kita hati-hati. Dan ini banyak terjadi di saudara-saudara kita muslim yang lainnya, dan itu menandakan bahwa iblis telah sukses. Banyak saudara kita tanpa mereka sadari. Kita balik ke ayat yang kedua. Jika dimuliakan oleh Allah, diuji di atas, maka dia merasa senang. Begitu dia merasa Allah telah menghinakannya. Inilah fak. Maunya sendiri. Lagi kaya, wah, dia bisa berkata, Allah sayang ke aku. Begitu rezekinya agak sempit dikit, Allah kok menghinakanku. Ini fak. Selalu ada dua sisi yang, apalagi kalau dia pintar, dia nada nikmat, dia akan merasa
karena usahanya dia sendiri. Tapi begitu dia susah, baru dia butuh sama Allah. Padahal itu semua hanya ujian. Inilah fa. Banyak ayat-ayat yang dibuat kontradiksi semacam ini untuk sebagai contoh, itulah yang ada di dalam diri manusia. Dan akhirnya Allah pun juga bertindak sebagai fa. Manusia itu di fa, diciptakan dalam kondisi yang baik, fine, Yusuf, tampan, sesuatu yang benar-benar perfect, tetapi rencana akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi manusia karena nafsnya diciptakan sebagai prototipe atau model ciptaan Allah yang terbaik, tetapi rencananya pun untuk hanya dibuat sebagai bahan bakar. Kecuali orang-orang yang punya ilmu, sehingga imannya ada dasar dari ilmu, lalu dia mengamalkan, dan amalnya amal yang soleh, tidak membuat kegaduhan, tidak membuat kekacauan. Itulah amal yang soleh. Kecuali itu. Tetapi itu sangat sedikit. Semoga kita bisa masuk ke yang sedikit itu. Allah pun akan membuat kita sefa, diciptakan sebaik-baiknya, lalu dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang bisa stabil. Al-Hijr. Kami jadikan orang kafir itu memandang baik apa yang mereka lakukan. Pak, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Fa di bawah. Jadi yang satunya dia mencapai puncaknya dari amplitudo, dia merasa memandang baik apa yang dia kerjakan. Yang satunya pada dasar benar-benar titik terendah dari amplitudo, dia putus asa. Dan iblis menghajar kita seperti yang telah menghajarnya. Jadi iblis itu jatuhnya gara-gara nafsunya dia. Yaitu dia memandang dirinya lebih baik. Karena iblis itu hancurnya di situ, maka iblis pun menghancurkan manusia seperti apa yang telah menghancurkannya. Apa? Manusia memandang baik apa yang dia lakukan. Sehingga nanti sama-sama kafir, sama-sama masuk neraka, sama-sama jadi temannya iblis. Ini yang harus kita hati-hati. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jam berapa ini? Belum Mas Fahmi ya? Time frame-nya masih belum? Oke. Saya takut kalau belum lupa waktu. Sekarang jenis dari naf. Nah, ini kalau yang belajar fisika mungkin jadi jenis gelombang pada kawasan garis lurus itu nanti ada superposition, ada square wave, ada standing wave, lalu adalah harmonik. Kenapa ini kita pelajari? Karena nafsu kita sendiri itu nggak bisa dilihat. Agar kita bisa mengerti nafsu kita, maka kita membutuhkan model di luar tubuh kita yang bisa dipantau secara ilmu. Karena hukumnya Allah itu berlaku sama pada semua ciptaannya. Jadi agar kita bisa mengerti nafsu di dalam diri kita, kita membutuhkan model yang ada di luar tubuh kita, sehingga dengan kita bisa mempelajari model tersebut, itu kita bisa balikkan ke dalam nafsu kita, sehingga kita bisa mengerti bagaimana kita memanage nafsu kita seperti kita
memanage gelombang yang ada di alam. Jadi kenapa kita pelajari ini? Ini adalah sebagai model. Maka ini juga pelajaran teman-teman. Jangan berharap kita mendapatkan ilmu di dalam Al-Quran yang tinggi kalau kita hanya mempelajari masalah akidah. Jadi ilmu di dalam Al-Quran itu adalah kompleks. Semuanya ada. Tetapi seperti kita ketahui ada seseorang, kalau nggak salah, dia berkata bahwa ulama di dunia Islam buang waktu hanya mempelajari yang 30%. Terlalu banyak yang mempelajari 30% masalah akidah. Tetapi mereka lupa untuk mempelajari ilmu pengetahuan lainnya yang itu justru jumlahnya 70% di dalam Al-Quran. Tetapi itu juga bukan sesuatu hal mudah. Pada saat kita sudah mulai akan berniat mempelajari ilmu pengetahuan, disitulah iblis akan habis-habisan untuk berperang terhadap diri kita. Karena apa? Yang membahayakan dominasi iblis itu adalah pengetahuan. Jadi ingat teman-teman, kita pelajari ini adalah hanya sebagai model. Sehingga model ini kita bisa nanti membayangkan apa yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ada position, ada square wave, ada standing wave, dan ada harmonic. Lalu kita sekarang masuk ke posisi superposition dulu. Nah, apa yang dimaksud superposition? Ingat, nafsu, fa kita itu ada dua arah, atas bawah. Itu bentuk dua dimensi. Tetapi bentuk tiga dimensinya bisa atas bawah atau bisa kanan kiri. Ingat, pada waktu kita bertanya ke dalam diri kita untuk melakukan sesuatu, selalu ada dua, sisi kanan dan sisi kiri. Selalu ada dua di dalam diri kita yang berbantah-bantahan. Superposition adalah dua sisi dari fa kita dalam satu garis lurus. Suatu ketika dia bisa saling menghilangkan, tenang. Suatu ketika dia bisa satu garis lurus sehingga menimbulkan tinggi gelombang yang luar biasa ke bawah, depresi, atau saling ke atas, gejolak yang ke atas, euforia. Jadi inilah superposition. Dan di alam, superposition adalah menjadikan sesuatu yang sangat menakutkan. Karena apa? Begitu dia terjadi, yang tersisa adalah kerusakan atau kehancuran. Karena apa? Amplitudo yang dia timbulkan sangat-sangat besar, sehingga tidak ada yang bisa mengontrolnya. Ingat, seperti tsunami atau gelombang yang sangat tinggi, itu terjadi karena superposition. Sebenarnya ada videonya, tetapi sangat panjang. Dan di sini kita hanya adalah untuk surface saja, untuk pembelajaran secara pengertian. Jadi superposition adalah di mana gelombang yang kita anggap rendah, lalu dia berkumpul menjadi satu, sehingga menciptakan amplitudo tinggi gelombang yang sudah tidak bisa kita kontrol lagi. Inilah superposition. Di sini
tadi kita bisa pelajari, hal itu bisa terjadi di atas, juga bisa terjadi di bawah, atau dia akhirnya saling mengeliminasi, saling menghilangkan, sehingga nol. Inilah yang bisa terjadi dari tubuh kita, dari nafsu kita. Kalau kita tidak bisa mengontrol, mendamaikan nafsu kita kanan kiri, lalu dia bentrok di dalam diri kita akan mengalami depresi atau euforia yang berlebihan. Ini adalah penyakit jiwa, puncak dari fak kita. Orang yang ingin bersemangat dalam, tetapi tanpa didampingi ilmu yang jelas, sehingga akhirnya dia membuat kerusakan juga. Atau seseorang yang merasa sudah nggak terpakai, puncak depresinya dia ke bawah. Apa yang terjadi? Akan lari, membutuhkan sesuatu substitusi. Salah satu yang ringan mungkin merokok, obat-obatan, narkotika, atau main game yang berlebihan untuk melupakan di dalam tubuhnya. Jadi inilah perang yang luar biasa. Jadi seperti yang dikatakan Rasulullah pada saat selesai perang Badar, di mana sahabat menyatakan kita selesai dari suatu perang yang luar biasa besar, ternyata Rasulullah itu menganggap sesuatu yang kecil. Justru Rasulullah menganggap sesuatu adalah kalau kita bisa berperang atau memerangi nafsu kita sendiri, yaitu mendamaikannya. Ciri khas orang yang mengalami superposition, dia ada pengalihan. Jadi sesuatu yang berlebihan. Disinilah yang seperti kita pelajari kemarin, kekuatan dari doa, kekuatan dari Allah. Begitu kita zikrullah, hati kita harusnya menjadi tenang. Ala bikrillah talmainul qulub. Jadi hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Nah ini untuk malam ini hanya menerangkan jenis-jenis dari fa itu sendiri, tetapi tidak mencakup untuk bagaimana mengeliminirnya. Itu sebuah kajian tersendiri. Kalau ada juga orang yang mengalami superposition, sehingga larinya ke makanan, dan akhirnya yang terjadi adalah obesitas. Dia makan tanpa kontrol. Jadi banyak sesuatu yang tidak wajar sebagai pengalihan. Ada juga yang, tapi teman, ini sebenarnya off the record ya. Orang pengalihannya lari, misalkan kelihatannya positif, tetapi itu tidak menyembuhkannya. Apa? Misalkan dia baca doa-doa, tetapi dia sendiri tidak mengingat Allah. Sehingga apa? Walaupun dia sudah membaca banyak, hatinya tetap nggak tenang. Berarti apa? Dia belum zikrullah. Tetapi itu langkah sudah menuju ke sesuatu yang agak positif. Nah, itu nanti kajian tersendiri. Superposition adalah amplitudo atau gelombang ledakan gejolak yang sangat fatal yang disebabkan oleh pertemuan gejolak atau lebih pada waktu bersamaan dari arah yang berlawanan. Jadi yang dialami oleh saudara-saudara yang mungkin stroke atau apa adalah semacam ini. Ini bisa timbul dari makanan, bisa timbul juga dari batinnya dia. Bisa timbul dari butun, perut, bisa timbul dari batin. Kalau dari butun berarti makanannya tidak terkontrol. Kalau dari batin berarti di dalamnya dia pikirannya tidak bisa dihentikan dan terus berkecamuk. Apa yang terjadi?
jadi emosional liar di dalam tubuhnya yang akhirnya tidak terkontrol. Menimbulkan satu ledakan besar sehingga apa? Fisiknya dia tidak kuat menerima. Sehingga inilah kerusakan ada di nas, efek rusaknya ada di nafsu itu ada di nas, tetapi efeknya ada di tubuh kita. Tubuh kita akhirnya jadi terkenal mengalami kerusakan. Sebenarnya ada caranya, yaitu melepaskan apa yang mengikat fak kita. Jadi itu merupakan pembahasan lanjut. Jadi ini perkiraannya, jadi ciri-cirinya dia selalu mengandalkan keyakinannya dia tanpa didampingi ilmu yang mencukupi. Semakin lama gejolak itu semakin dia tidak sadari, karena keyakinan tanpa didasari keilmuan, dia akhirnya memupuk itu di dalam dirinya, dan dia tidak mau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Apa yang saya katakan tadi, yaitu nasnya dia hanya menerima nun yang dia ingini, bukan sesuatu yang sebenarnya dianjurkan. Apa yang terjadi? Dia selalu menyalahkan orang lain, terus stroke, atau mungkin mati dalam kondisi yang dia tidak bisa menerimanya. Superposition inilah yang telah menghantam iblis. Jadi iblis hancur oleh superposition ini. Setelah tahu bahwa surga itu ternyata diwariskan ke manusia, gejolak di dalam nafsunya dia, benar-benar tidak bisa terkontrol nafsu. Apa yang terjadi? Dia berani menentang Allah. Karena tidak terima sesuatu yang dirasa miliknya dia ternyata diwariskan ke manusia. Jadi ingat, iblis yang telah berkomunikasi dengan Allah itu hancur kena superposition. Jadi hati-hati. Inilah yang akan dihantamkan ke diri kita. Superposition. Ya Tuhanku, oleh sebab Kau telah memutuskan aku sesat, maka apa yang menghantam iblis akan dihantamkan ke manusia. Pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka di muka. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Jadi superposition yang telah menimpa iblis dan membuat hancur, membuat dia kafir, itulah yang akan dihantamkan ke manusia. Dan kalau kita lihat, sukses. Benar-benar sedikit manusia yang lepas dari superposition. Makanya kita disuruti, diperintahkan oleh Al-Quran, oleh Allah, untuk mengikuti agama Ibrahim, yaitu agama Hanif, di mana Nabi Ibrahim bisa mengontrol nafsunya, lurus, yang fa bergejolak, dibuat hak, lurus, sehingga apa? Sehingga kita bisa terbebas dari superposition. Bagaimana superposition? Kecuali hamba-hamba Engkau yang muklis di antara mereka. Nah, ini juga kata mudah diucapkan, tetapi kurang bisa dimengerti secara detail. Semacam kata sabar. Semua orang bisa berkata sabar, tetapi Nabi Musa pun disindir oleh Al-Quran, bagaimana engkau bisa sabar kalau engkau tidak memahaminya. Begitu juga dengan kata muklis. Jadi yang bisa terbebas dari superposition adalah orang muklis. Begitu kita bisa muklis, maka itu adalah kewajiban Allah untuk menjaganya. Iblis tidak bisa menyentuhnya. Apakah muklis itu sendiri? Itu juga pembahasan Jadi kalau seseorang sudah muklis, maka dia terbebas dari superposition, itu Allah yang jaga, dan kekuasaan iblis untuk menyentuhnya. Dan berarti dia sudah hanif.
Dan inilah ada pembelajaran dari Al-Luqman 22, dan barang siapa menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah setelah kita berbuat baik, lalu kita menyerahkan diri kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah perbuatan baik tersebut tidak ada tendensi pribadi, tidak ada tendensi kelompok. Tidak ada maksud lainnya kecuali hanya untuk mencari ridhonya Allah. Jadi kalau teman-teman berbuat baik karena dasar politik, lalu teman-teman berbuat baik karena kesenangan terhadap sesuatu, percayalah, teman-teman tidak akan bisa muklis. Percayalah, tidak akan pernah bisa muklisin. Karena apa? Politik, kemauan pribadi, semuanya adalah tendensi. Dan kalau itu tidak tercapai, akan timbul emosional. Padahal orang muklisin adalah wa ila rabbika farghab. Setelah dia berbuat baik, dia tidak mengharapkan apapun. Mau sukses monggo, mau enggak monggo. Karena dia tidak berharap apapun, iblis tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Ini salah satu rahasia muklisin. Tidak ada tendensi pribadi, tidak ada tendensi kelompok. Dan ini yang tahu adalah dia sendiri. Orang lain tidak akan bisa menghakiminya. Hal lainnya adalah menikmati apapun yang terjadi. Seluruh takdirnya Allah dia terima. Dia sudah berbuat baik, masih disalahkan. Semua dikembalikan ke Allah. Dia sudah berbuat baik, sukses, dikembalikan ke Allah. Dia terima kesuksesannya. Dia sudah baik, ternyata masih hancur, dikembalikan lagi ke Allah. Itu semua takdirnya Allah. Tidak ada tendensi. Karena ada juga beberapa studi kasus, seseorang merasa kaya, berarti apa yang dia lakukan, dia sudah merasa benar. Padahal kebenaran hakiki di Al-Quran tidak ada hubungannya dengan kaya atau miskin. Nah ini. Dan yang terakhir adalah salah satu ciri, apapun yang terjadi oleh takdirnya Allah, dia terus berbuat baik. Hal di atas adalah sebagian dari muklisin. Jadi ingat teman-teman ya, makanya saya sendiri akhirnya punya prinsip, sesuatu yang orang tawarkan dengan bungkus nama agama justru tidak akan pernah saya sentuh. Berarti apa? Dia tidak percaya diri. Justru saya yang paling menarik adalah sesuatu yang ditawarkan apa adanya tanpa mengikut-ikutkan agama, tetapi di situ intinya, isinya justru adalah Islam. Itu justru yang saya sukai. Sesuatu yang ditawarkan dengan nama agama, itu saya justru malah berhati-hati. Tetapi sesuatu yang ditawarkan apa adanya, tetapi berisi sesuatu yang Islam, yang membuat kita selamat, itulah yang saya ambil. Jadi kita jangan melihat bungkus, kita harus lihat isinya. Kadang-kadang orang yang tidak percaya diri atau sesuatu dia punya niat lain, dia akan bungkus sesuatunya itu dengan nama agama. Agar apa? Mudah diterima. Makanya seperti bank atau apapun, begitu ini ada gini, lalu dimasukkan kata syariah. Itu sesuatu yang lebih diterima. Atau sesuatu aturan. Oke, mencuri tetap dihukum. Tetap orang tidak terima. Pengennya ada kata-kata Islam di dalamnya. Nah, itu. Jadi hati-hati. Jadi jangan pernah ada tendensi pribadi, jangan pernah ada tendensi kelompok. Semuanya harus dikembalikan ke Allah. Itulah salah satu syarat untuk menjadi muklisin. Time frame-nya masih ngatasi belum? Bisa dilanjut Mas Mami? Lanjut Pak, monggo Pak. Oke, lanjut.
Sekarang kita masuk ke square wave. Kalau superposition itu terjadi karena terjadi apa adanya dan karena kita tidak di manage, itu bisa menyebabkan superposition, berbeda dengan square wave. Square wave adalah bentuk gelombang yang telah direkayasa. Jadi ini adalah benar-benar buatan manusia atau bukan buatan manusia, bisa dibentuk dengan ilmu. Secara kasar, square wave adalah bikinan pabrik. Jadi sesuatu yang natural. Gelombang, bentuk gelombang, amplitudo, biasanya berupa sine. Jadi sesuatu yang lentur, melandai. Tetapi dengan rekayasa manusia, dia bisa berbentuk square, triangle, atau mata gergaji. Sekarang yang kita bahas adalah yang square. Jadi kita pelajari square wave. Karena kenapa? Yang ini kita pelajari. Karena inilah yang telah memakan korban paling banyak. Jadi kalau superposition itu adalah korban pribadi, manusia satu persatu, tapi jumlahnya banyak. Kalau square wave, ini manusia dalam jumlah banyak jadi korban dalam satu waktu. Inilah bagaimana terjadinya square wave. Yang tadinya berupa sinus, ternyata square wave adalah tumpukan dari banyak amplitudo. Jadi kalau teman-teman sudah tahu bagaimana kejadian dari square wave, sekarang kita balikkan. Inilah. Jadi di Rova ya, jadi amplitudo sendiri itu bisa dicerminkan ke dalam satu putaran. Jadi di sini banyak putaran lagi lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, dan itu diputar bersamaan. Sehingga dia bisa menciptakan square wave. Jadi ini adalah bentuk rekayasa bagaimana upaya manusia dengan ilmu pengetahuan bisa bentuk gelombang sesuai keinginannya. Berarti hal ini pun square wave bisa diarahkan ke dalam nafsu manusia untuk keinginan lainnya. Nah, ini square wave bentuk linear. Jadi terus seperti itu. Dengan informasi di atas sebagai model, jika gelombang di alam bisa direkayasa, amplitudo di alam bisa direkayasa, berarti fak manusia, nafsu manusia bisa direkayasa. Bisa diarahkan, bisa manipulasi. Berarti manusia kalau kita bisa rekondisi, bisa dimanipulasi faknya, kita bisa arahkan untuk tujuan tertentu, untuk keuntungan tertentu, tanpa disadari oleh manusia tersebut. Sungguh luar biasa cerdas, sungguh luar biasa jenius, tetapi sungguh luar biasa jahat. Bagaimana? Kalau itu sesuatu yang negatif, akan bisa menghancurkan banyak orang dalam satu kejadian. Inilah yang bisa direkayasa dalam sebuah kelompok
bermula dari sebuah persoalan, karena anak tidak ada pendampingan ilmu, maka persoalan tersebut dianggap sesuatu yang tidak perlu dicarikan solusinya. Dianggap selesai. Lalu dikeluarkan sebuah masalah lagi, ditumpukkan dengan persoalan lainnya. Lalu lainnya lagi, lalu lainnya lagi. Sebuah masyarakat yang tanpa ilmu pengetahuan yang kuat lebih mudah untuk direkayasa. Mereka akan diberikan persoalan hidup, di drive, lalu masyarakat tersebut menganggap remeh persoalan itu, atau karena dia sebenarnya menganggap remeh, tapi karena tidak ada pendampingan ilmu, dia tidak akan menganggap itu sebuah persoalan. Dia anggap selesai begitu saja. Lalu diberikan lagi sebuah masalah, problematik, begitu seterusnya. Sehingga apa yang terjadi? Seperti tumpukan gelombang yang tadinya satu lingkaran, ada lingkaran satu lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, dan begitu terus. Sehingga apa? Tidak sadar, inti masalah menjadi kabur. Tidak tahu harus dari mana untuk menyelesaikan masalah. Bagi objeknya, seperti benang ruwet. Persoalan hidup yang tidak bisa diselesaikan. Tetapi bagi subjeknya, dia telah mendekati bentuk yang telah direncanakan. Jadi bagi objek, serasa persoalan itu datang bertubi-tubi, tidak ada habis. Hidup terasa semakin berat. Akhirnya apa yang terjadi? Putus asa. Apa yang terjadi? Putus asa di sini bukan hanya putus asa, adalah sesuatu orang yang akhirnya menyerah pada kondisi. Jadi putus asa bukan karena dia miskin, bisa juga ini kena orang kaya, tetapi dia sudah tidak tahu harus kemana. Apa yang terjadi? Dia akhirnya ikut arus. Ini yang dialami oleh objek. Tetapi justru itulah berarti square wave telah terbentuk. Bagi subjek atau orang yang mempunyai ilmu, inilah yang dinamakan pengkondisian. Jadi dari ilmu kejiwaan adalah pengkondisian. Bagaimana membentuk jiwa seseorang seperti yang diinginkan. Jadi ini ilmu kejiwaan. Kadang-kadang di dalam zaman perang atau Jerman dulu, manusia dibuat cobaan. Diberi beban, diberi ini sampai dia akhirnya diciptakanlah obat-obatan untuk bagaimana obat tersebut bisa mengeliminir sementara kejadian nafsu atau gejolak yang ditimbulkan. Ini adalah juga dari bisnis. Ditujukan biasanya untuk menengah ke bawah dalam jumlah yang banyak. Bagaimana caranya? Dibombardir dengan informasi-informasi yang palsu. Atau semacam kita kenal sekarang adalah hoax. Berikutnya adalah persempit kemauan. Persempit juga kemampuan dia untuk berpikir kritis. Ditutup. Selama orang itu masih berpikir sehat, sangat susah untuk dibuat square wave. Mulai kalau secara dirinya sendiri nunnya yang masuk ke dalam otaknya dia sudah mulai dia masukkan sesuatu yang palsu, kemampuan kritisnya dia sudah mulai berkurang, maka lingkungannya mulai dikondisikan. Akar budayanya sudah dihentikan. Apa yang terjadi? Orang dilupakan nasionalismenya dia. Lalu diberilah satu figur. Figur ini pun sendiri adalah kadang-kadang bentuk
bukan dari square wave itu sendiri. Ingat, seperti perang di Aceh dulu, bagaimana Belanda menciptakan ulama-ulama untuk masuk ke dalam lingkungan. Jadi figur itu sendiri adalah sebuah produk square wave, tetapi yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi figur itu sendiri tidak terasa bahwa dia adalah produk square wave. Dia bisa membangkitkan emosional. Lalu itu diulangi terus-menerus. Pada saatnya mereka siap digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi square wave itu biasanya digunakan dalam IC timer. Jadi jika sudah terbentuk square wave, jika orang-orang faknya sudah terbentuk square wave, mereka siap untuk digunakan untuk tujuan tertentu. Siapakah paling bagus dalam membentuk square wave adalah kita akui salah satunya adalah Joseph Goebbels. Kenapa? Dia adalah seseorang yang bisa memanipulasi nafsu seseorang, dan bayangkan ternyata yang dia adalah orang Jerman. Orang yang terkenal dengan kecerdasannya. Kalau mereka orang bodoh, istilahnya kalau kita masukkan hanya seorang ahli ibadah, mungkin mudah. Tetapi bangsa Jerman di adalah Chauvinisme, merasa dirinya orang paling hebat, mereka orang-orang yang pintar, ternyata bisa dimanipulasi. Inilah hebatnya Goebbels. Jadi secara sejarah mungkin orang yang mampu menggunakan propaganda. Tetapi square wave tidak hanya dalam bentuk negatif, ada juga bentuk positif-positif lainnya. Jadi disinilah bagaimana orang yang tadinya, ingat kejadian bangsa Jerman, dia kalah perang, secara ekonomi dia jatuh, walaupun dia cerdas, dia pengen keluar dari kondisinya dia. Karena dia harus diharuskan untuk membayar biaya perang yang telah ditimbulkannya. Lalu dia dimanipulasi. Apa yang dia lakukan? Dia menyalahkan pihak lain. Bahwa kejadian itu adalah bukan salah mereka. Dan disinilah pintarnya. Goebbels mencari pihak Yahudi untuk sebagai pihak yang harus disalahkan. Ditimbulkan hoak, lalu dicarilah sebuah figur. Siapa figurnya? Hitler. Sehingga apa? Orang-orang Jerman diubah menjadi monster yang luar biasa mengerikannya. Apa yang mereka lalui benar-benar di bumi hanguskan. Begitu juga propaganda komunis, Karl Marx. Itu juga sesuatu square wave yang benar-benar sukses. Di mana orang udah berputus asa, mencari ini susah, dimanipulasi. Sehingga teori Karl Marx akhirnya, ini hanyalah masalah apa yang dia usung. Kalau Karl Marx atau orang Jerman, karena mereka tidak suka sesuatu yang agamis, mereka sesuatu kondisi. Tetapi ada pihak lain. Orang yang beragama tidak mungkin bisa dibuat square wave dengan cara-cara tidak bertuhan. Maka bagaimana membuat square wave bagi orang-orang yang dirasa punya keagamaan, maka dibungkuslah sesuatu itu dengan agama. Yang di Nasrani mereka membentuk sesuatu untuk membentuk ahli ibadah mereka sehingga bisa dimanipulasi. Begitu juga yang terjadi di dunia Islam. Ada juga yang dimanipulasi sehingga untuk keuntungan politik tertentu akhirnya masyarakat dimanipulasi atas nama agama. Ini terjadi di semua agama. Sehingga bagaimana di kalangan Nasrani bahwa sama-sama Nasrani pun mereka bisa berperang. Sama-sama Muslim pun mereka bisa berperang.
Karena mereka telah dibentuk menjadi square wave. Lah yang paling hebat, perang salib. Nasrani dengan Muslim. Wah, ini benar-benar square wave yang benar-benar yang di sini bentuk square wave, yang di sana bentuk square wave untuk menimbulkan semangat. Jadi inilah, kadang-kadang ada positif, ada negatif. Nah inilah yang telah kena square wave. Libya, Irak, Afghanistan, Suriah, Yaman, Lebanon, banyak lainnya. Bagaimana contohnya? Rata-rata negara berkembang. Rata-rata negara yang secara keilmuan belum mapan. Bagaimana? Penjajahan seperti dahulu sudah tidak berlaku lagi. Kalau sebuah negara masuk ke negara lain dengan militernya, maka negara tersebut akan dikecam habis-habisan oleh negara lain. Lalu bagaimana mereka menjajah sebuah negara? Dengan square wave. Mereka bentuk seorang figur dengan mereka masukkan ke negara tersebut. Jika negara tersebut akhirnya masyarakat negara tersebut 50-50 telah terbentuk square wave. 50% terbentuk square wave akan bisa mengalahkan 50% yang tidak terbentuk. Pada saatnya akan digunakan. Maka negara tersebut akan tinggal duduk-duduk. Square wave sudah berjalan. Mereka saling menghancurkan. Siapapun nanti yang menang dalam kondisi hancur lebur akan meminta bantuan. Ini semua contoh adalah negara-negara Islam. Kemana mereka minta bantuan? Terakhirnya ke negara yang di luar akidah mereka. Siapa yang menang? Orang luar. Siapa yang hancur? Saudara-saudara kita. Tetapi square wave akan membentuk objek itulah yang merasa menang. Walaupun dia sudah hancur lebur. Euforia dia tetap terbentuk. Mereka tidak akan terasa kalau mereka sudah hancur lebur. Mereka akan terus berasa bahwa mereka adalah yang menang. Tetapi mereka sudah hancur. Nah inilah, ini sungguh-sungguh luar biasa jahat. Inilah square wave. Dan ternyata ini memang bisa dilakukan di dalam nafsu manusia. Dan inilah yang juga dilakukan Samiri. Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam dari Rasul. Lalu aku melemparkannya. Demikianlah nafsuku membujukku. Inilah orang yang punya ilmu tetapi tidak bisa mengendalikan ilmunya. Apa yang terjadi? Dia bisa menghancurkan walaupun orang pandai sekali. Ditinggal Nabi Musa 40 hari. Orang yang begitu cerdas balik lagi kepada sesuatu yang terlarang. Jadi see beyond what you see. Jadi kita harus bisa melihat di balik sesuatu yang kita lihat kalau kita ingin selamat. Jadi itu bentuk square wave. Kelihatannya ini ada kurang 2. Oke, saya coba singkat aja. Biar nggak perlu nyambung. Sekarang kita ambil standing wave. Standing wave dalam fisika gelombang diam adalah standing wave, yaitu gelombang yang bergetar seiring waktu tetapi letak amplitudenya tidak bergetar. Mungkin dengan gambar lebih mudah dimengerti. Jadi ini kalau kita pelajari
atau amplitudo? Masih agak bingung? Tetapi sudah mulai diberi mark? Anda? Lalu kita perhatikan, dia bila dua buah gelombang semacam superposition tadi, jika dia bertemu dengan gelombang lainnya, dia bisa konstruktif atau destruktif. Masih agak bingung? Inilah. Ini standing wave. Ada titik-titik tertentu yang dia tidak pernah berubah. Jadi ini semacam shift point ya. Jadi titik-titik yang tidak berubah itulah namanya node. Yang selalu bergerak itu adalah antinode. Jadi standing wave adalah sesuatu yang harus kita lakukan jika amplitudo di lingkungan kita sudah tidak bisa dikontrol. Macam kemarin pada saat politik di mana masyarakat faknya sudah tidak bisa terkontrol, maka orang-orang mempunyai ilmu dia akan mencari posisi pada posisi node. Orang lain bergejolak, dia bisa tetap tenang di tempatnya. Ini salah satu solusi jika lingkungan kita sudah tidak bisa diandalkan. Jadi, dan inilah terus terang yang saya ambil pada waktu saya pelajari Pilkada Jakarta, lalu saya pelajari pada waktu pemilihan presiden kemarin. Di mana sama-sama saudara muslim semuanya menjadi anti-node, saya harus mengambil posisi node. Dan ternyata setelah saya pelajari, banyak ulama-ulama kita yang tidak terpengaruh oleh gejolak ini, mereka tenang di tempatnya. Sehingga akhirnya inilah bisa tetap tenang dan mengambil posisi yang tepat pada setiap situasi. Tetap memberikan ketenangan di tengah-tengah gejolak yang terjadi. Ternyata kenapa ulama-ulama yang diam? Di sini ada pola keterkaitan, ada benang merah dalam bersikap. Jadi pada saat kejadian kemarin, sehingga saya bisa mengetahui siapa-siapa yang tetap dalam posisi nol, dan itulah yang akhirnya orang-orang yang bisa saya pegang untuk saya bisa pelajari. Apapun yang tadinya dia mengambil posisi sebagai ulama, tetapi dia terjebak pada anti-node, dengan terpaksa akhirnya saya coret dalam dari daftar. Nah inilah, jadi super standing wave adalah sebuah pembelajaran bagaimana kita tetap bisa berpijak pada saat lingkungan kita telah menjadi chaos atau kacau. Jadi dengan semacam ini kita bisa tetap istiqomah di jalannya Allah, dan ini juga yang diambil oleh saudara-saudara kita pada saat pertempuran antara Muawiyah dengan mereka tetap bingung, ada yang mengambil posisi diam atau apapun. Semuanya tetap mereka bertanggung jawab terhadap tindak mereka ambil. Dan yang terakhir adalah harmoni. Jadi harmoni adalah tingkat lanjut dari standing wave.
Jadi jika kita sudah bisa mengerti, mengambil posisi note pada standing wave, maka kita bisa mencari resonansinya. Sebenarnya harmonik adalah nada dalam sebuah gelombang. Timbre, sesuatu ciri khas. Jadi bayangkan, kalau kita sudah bisa dalam posisi note, standing wave, kita bisa menentukan nada lagu di dalam kehidupan kita, walaupun di dalam sebuah kehidupan yang dinamis. Baik itu bergejolak, maupun dalam sesuatu gejolak yang negatif, perang misalkan, atau gejolak yang dinamis. Di sebuah masyarakat yang maju secara keilmuan. Kita tetap bisa menempatkan diri secara harmonis. Apa maksudnya? Kehidupan kita akan diwarnai dengan nada-nada yang bagus. Jadi ini adalah kita bisa berpindah note, berpindah posisi note, dan perpindahan itulah yang menciptakan nada di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang coba dilakukan oleh orang sufi. Jadi inilah. Tetapi harmoni bisa dicapai kalau kita bisa lulus dalam standing wave. Kita tidak akan bisa lari kepada harmonik kalau standing wave kita belum bisa tentukan. Standing wave tidak akan bisa kita raih kalau kita masih bisa dibentuk square wave. Standing wave tidak akan bisa kita lampaui kalau kita tidak bisa lepas dari superposition. Jadi bayangkan teman-teman, kalau kita bisa berubah dari note satu ke note lainnya tanpa kita ikut bergejolak, apalagi perpindahan tersebut menciptakan sebuah sonata atau sekelompok nada yang menimbulkan keindahan pada jiwa seseorang. Jadi yang kita tinggalkan dalam kehidupan dunia membuat sesuatu yang membuat orang lain merasa tenang dan nyaman. Alangkah indahnya hidup kita telah bisa mewariskan sesuatu yang bisa membuat orang lain tenang dan nyaman, bisa menikmati keindahan dunia ini dan bisa membuat keselamatan. Itulah sebuah harmoni. Jika kita telah bisa memanage nafsu kita. Ini ada tingkatannya. Jadi kita harus lepas dari superposition. Kita tidak bisa dimanipulasi. Akhirnya kita bisa mencari posisi. Setelah itu kita bisa kembangkan untuk mewarnai hidup kita. Jadi ini adalah contoh-contoh bagaimana sebuah harmonik itu terbentuk. Jadi bagaimana sebuah harmonik bisa terbentuk adalah syukuri setiap apapun yang diberikan Allah. Semacam muklisin tadi. Jadi takdirnya Allah yang diberikan kita terima. Tahu memposisikan diri kita dalam setiap takdirnya. Mau dibentuk takdir baik, takdir buruk, itu sebutan manusia ya. Jadi takdir baik itu kalau sesuai dengan keinginan. Takdir buruk itu tidak sesuai dengan keinginan. Inilah jahatnya manusia, menamakan takdir Allah sesuai dengan keinginannya dia. Jadi kalau takdirnya Allah itu sesuai dengan keinginan manusia, itu disebut takdir baik. Kalau tidak sesuai disebut takdir buruk. Kita ini jahat. Padahal takdirnya Allah baik ataupun buruk itu adalah semuanya ketentuan Allah. Jadi akhirnya takdir Allah semuanya adalah baik. Jika semua takdirnya Allah baik, kita bisa memposisikan diri kita. Kalau kita bisa memposisikan dalam setiap takdirnya Allah, maka hidup kita akan terasa selalu indah. Ala biksirilah takmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, diri kita menjadi tenang. Mengingat di sini berarti
ingat, lalu kita bisa mengambil posisi. Yaitu dengan menekan gejolak pada titik yang tepat pada setiap permasalahan atau takdir yang diberikan Allah ke kita. Jadi bukan masalahnya yang salah, tetapi bagaimana kita menerima pada setiap permasalahan. Dan inilah An-Nahl ayat 120 sampai 123 membimbing kita bagaimana menjadikan sesuatunya menjadi sesuatu yang harmoni. Jadi pertama, kita ikuti agamanya Ibrahim. Sesuatu yang hanif. Bagaimana sesuatu yang hanif? Mengantisipasi terhadap nafsu kita. Jadi bukan superposition terbentuk baru kita tobat. Jangan. Itu walaupun kita masih sempat tobat, tapi itu boleh dikatakan bisa sedikit terlambat. Jadi kita hanif. Jadi sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang hanif. Jadi imam teladan. Yang penting hanifnya. Lalu dia mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Jadi ini sebuah tahapan. Kalau kita sudah hanif, lalu kita mensyukuri nikmat Allah, Allah menunjukkan kita jalan yang lurus. Jadi jangan berharap dapat huda, jangan berharap Allah menunjukkan jalan yang lurus kalau nafsu kita sendiri masih bergejolak. Kalau kita belum bisa mendamaikan di nafsu kita, jangan coba-coba mendamaikan orang lain. Apa yang terjadi? Orang lain akan ikut berperang, ikut bergejolak juga. Jadi setelah kita, Allah akan menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Jika Allah telah menunjukkan kita jalan yang lurus, maka akan berikan kebaikan di dunia dan akan dibaikan kebaikan di akhirat. Jadi jika kita telah hanif, kita mensyukuri nikmatnya Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan yang lurus, dunia kita menjadi surga, akhirat kita menjadi surga. Maka kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah panjang ya. Nggak tahu bisa diterima atau pening ini. Jadi demikian teman-teman kajian tentang kata nafs dari Ustaz Didi. Kita diajak untuk belajar tentang kata apa itu namanya huruf fa ya, huruf fa dari kata superposition, standing Superposition, square wave, dan yang terakhir harmonik. Nah, seperti itu. Nah, itu ternyata semua yang square itu bisa direkayasa seperti itu. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan atau 1-2 pertanyaan mungkin masih bisa ya. Ya, dari teman-teman kalau ada pertanyaan monggo dipersilahkan. Mana nih yang lain nih? Monggo, Pak Yusuf senyum-senyum ini. Ada Paknya juga soalnya dia. Mas Papi juga senyum-senyum, ada Paknya juga nih. Iya Mas. Dari square wave itu tadi yang dampaknya paling hebat ya. Salah satunya juga di superposition ya kalau untuk kita. Kalau superposition itu kena secara pribadi, satu persatu, walaupun jumlahnya banyak. Yeah. Tapi kalau square wave bisa mengenai sekaligus banyak orang. Yeah. Nggak tahu mana yang lebih jahat. Kalau Indonesia sendiri pernah kena square wave nggak Pak? Kan tadi kan katanya negara berkembang ya yang. Iya. Kita kan juga termasuk negara berkembang. Negara berkembang, kekayaannya banyak. Kekayaan banyak, wah jadi rebutan semua negara. Yeah. Kalau saya apa itu namanya hadis Nabi yang dikatakan umat Muslim waktu itu banyak, tapi kita jadi seperti rebutan di
dari banyak ini ya, buih ya. ya seperti buih. Apakah itu posisinya berada seperti posisi kita sekarang ini atau gimana, Pak? Iya, wanan. One ya. Ya. Oh. Kena square wave. Solusinya supaya nggak ikut kena square wave tadi, Hah? harus punya standing wave juga ya? Ini beratnya. Dalam kondisi square wave, itu akan dibentuk 50% atau 40%. Masyarakat sudah kena square wave, tapi kalau dia militer, dia akan bisa ngantam yang 60%. Ya. Ini bahayanya square wave. Jadi malah hanya 40%. Kita bisa memakai ya, Mas Ami. Jadi meskipun square wave-nya itu 40% tuh bisa ngantam 60 atau kebalikannya. 40%, tapi kalau benar-benar square 40 ngantam 60. itu bisa ngantam 60. Mas Diri, Ya. salah satu kalau boleh dikatakan yang di square wave ini kan Islam teroris itu digembar-gemborkan bahwa Islam teroris. Kan akhirnya terbentuk opini, wah ya Islam teroris kan akhirnya kayak gitu, seperti itu. Kita disebut Islam teroris atau ada istilah Islam teroris karena banyak saudara-saudara kita sendiri yang terbentuk square wave lalu mereka menjadi teroris dan mereka tidak terasa. Jadi mereka adalah korban. Mereka adalah korban square wave. Akhirnya menjadi teroris. Mereka tidak terasa kalau mereka adalah korban teroris. Semacam maaf, ISIS. Itu adalah bentukan Amerika, bentukan Inggris. Itu benar-benar dimodali. Senjatanya modalnya apa? Saya sendiri sempat ngobrol dengan teman yang di Swedia, di Belgia. Dia tahu benar, dia NATO di sana. Dan pada saat itu apa? Kalau memang ISIS itu adalah teroris dunia, harusnya hasil minyak dari ISIS harus diblokir. Ternyata enggak. Itu adalah kesepakatan. Di mana ISIS diberikan senjata untuk merusak. Tetapi hasil minyak mereka tetap diterima oleh negara-negara Eropa dan Amerika. Gimana? Dengan harga yang sangat murah. Ini sebuah keuntungan. Tanpa menjajah negara lain, dia mendapat minyak dengan harga yang sangat-sangat murah. Dan ingat, minyak itu tidak dibayar dengan uang. Minyak itu dibayar dengan senjata. Uangnya sebagian kecil. Senjata itu mereka yang buat. Bayangkan, sebuah negara penghasil minyak, rakyatnya dibuat square wave, dimodali, hancur-hancur sendiri, minyaknya diambil barat, dikasih senjata lagi buatan barat dengan uang receh sedikit. Apa yang terjadi? Seluruh situs-situs negara itu hancur. Baik situs Islam maupun situs budaya. Kenapa? Kalau mereka sudah tidak ada nasionalisme, tidak ada akar, lebih mudah lagi dibentuk. Lebih mudah lagi dipecah-pecah. Jadi gini masalahnya. Kenapa Islam ada istilah Islam teroris? Itu adalah korban square wave. Dan korban tidak akan pernah menyadari kalau dia menjadi korban. Ada istilah orang Jakarta. Bagaimana kita nipu orang yang ketipu nggak marah-marah, malah senyum, seneng kalau ditipu. Itu trik bisnis. Kalau di Jakarta ada orang sampai ketipu, yang disalahkan bukan yang nipu. Bego lu aja kenapa bisa ditipu. Itu yang keluar istilahnya. Jadi mereka tidak menyalahkan yang nipu. Salahnya sendiri kenapa kamu bisa kena tipu. Inilah jahatnya. Jadi itu udah istilahnya bahasa pergaulan di Jakarta. Jadi kalau ada orang kena tipu, bukan yang nipu yang disalahkan. Yang saya dengar, ya bego lu aja kenapa lu bisa ditipu. Jadi
Kenapa ada istilah Islam teroris? Ya karena umat Islam bisa dibentuk menjadi teroris. Mereka adalah korban square wave. Dan itu bisa dilarikan kemanapun. Ke setiap negara kaya yang pendidikannya masih berkurang. Kebetulan untuk saat ini, negara-negara Islam rata-rata kaya sumber daya manusia. Afghanistan, dia dilewati oleh pipa Kaukaus. Jadi pipa dunia untuk minyak itu lewat Afghanistan. Siapa yang menguasai Afghanistan? Dia menguasai jalur minyak. Tidak harus lewat laut. Ini harga yang sangat luar biasa besar. Bagaimana cara menghancurkan Afghanistan? Soviet bodoh. Dia menjajah Afghanistan. Dia masih menggunakan cara yang kuno. Menang sedikit, Amerika yang cerdas. Dia gunakan square wave. Taliban dia modali, Mujahidin dia modali. Tanpa ikut berperang, Afghanistan, Soviet keluar dari situ. Siapa yang bantu? Amerika. Dibentuk square wave. Square wave terjadi setelah Taliban dan Mujahidin sama-sama menang. Dua-duanya diadu. Siapapun yang menang, Amerika sekarang menguasai jalur pipa di Afghanistan. Libya kena. Yaman sudah lama. Indonesia rencananya. Malaysia agak susah. Karena masyarakat manusia secara keilmuan mereka agak jauh lebih tinggi daripada kita. Walaupun kita mulai lebih dulu. Jadi hampir 50% kita udah siap untuk digunakan. Kalau negara ini hancur, siapapun nanti yang menang, pasti minta bantuan luar. Dan kita menyalahkan hasil bumi kita ke mereka. Nikel. Karena sekarang kita nikel sudah nggak mau dijual ekspor, Eropa kelabakan. CPO kita dipersulit. Ini sumber daya semuanya. China pengen kita, Eropa pengen kita, Amerika pengen kita. Bagaimana tanpa menjajah kita? Diadu. Kita hancur. Salahnya sendiri kenapa kita bisa diadu. Itulah. Jadi, tapi itu pun juga situasional. Ada solusi juga. Sampai kalau kita telah bisa diadu sampai kocar-kacir, kita pun hanya bisa berdiri bagaimana kita bisa berdiri di standing wave. Jadi kita cari tempat di mana yang kita bisa tetap menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baik. Jadi semacam itu Mas Alam ya. Jadi istilah kenapa ada Islam teroris, karena banyak umat Islam telah dibentuk menjadi square wave. Dan mereka siap digunakan kapan saja oleh mereka. Jadi bayangkan, itu bukan hanya umat Islam aja. Umat Nasrani pun itu banyak yang dibuat square wave. Dan itu juga bisa digunakan oleh penggunanya. Jadi jangan ada konotasi ini hanya menyerang Islam. Enggak, ini setiap orang-orang yang bisa membuat square wave ini tidak peduli agama. Yang mereka pedulikan adalah duniawi, wanen. Jadi mereka nggak peduli. Kamu Nasrani, kamu Muslim, selama kamu bisa setoran dan itu bisa menghasilkan banyak, selama itu pula kita akan dibuat square wave. Jadi semacam itu pemikiran mereka. Oke. Gimana Pak Salam? Jadi Langsung ya. Jadi kayaknya waktunya udah mau habis ya. Bentar lagi kurang 4 menit lagi. Ayo monggo silakan. Masih seru ini. Ini Mas Denis yang pinter fisika ini harusnya. Ya, mana Tapi ini? mungkin lebih paham akhirnya Mas Denis. Gimana Mas Denis?
Udah lebih paham mungkin dia. Sudah jelas. Udah jelas karena mungkin dasar fisikanya lebih kuat. Tapi dasar itu tadi itu ya 4 gelombang itu tadi ya Pak? Saya ambil rangkuman yang sebagian besar, yang cocok dengan situasi kita saat ini. Oke, karena keterbatasan waktu, sayang banget kita harus ngobrol kita yang lagi seru-serunya malam ini nih. Kurang 3 menit lagi ya. Aduh, ya udah deh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mungkin insya Allah disambung minggu Ini depan. minggu depan bisa disambung dengan tanya jawab. Baru kalau memang nanti ada waktu, kita teruskan dengan kata haram, tawaf, atau apa. Oke, itu dulu. Makasih banyak Pak Didi atas kajiannya malam ini. Sangat padat berisi juga dan penuh bikin bingung juga. Ya, Yang penting kita jangan jadi korban. Ya, yang Itu aja. Harmonik tadi ya, dimanapun kita berada. Ya. Dan jangan mau dibuat square wave. Ya. Pertanyaan itu bisa ini, Mas. gimana caranya umat Islam sendiri yang bikin square wave sehingga itu bisa jadi sesuatu yang baik gitu? Atau sudah ada belum Pak yang menerapkan itu? Belum. Karena untuk saat ini kita jauh dari keilmuan. Oh, karena jauh itu ya, Pak. Ya. Kita selama ini hanya belajar masalah akidah, tapi penggabungan antara ilmu dan akidah itu masih agak kurang. Di situ kita lengah. Dan yang membuat square wave adalah negara-negara yang punya ilmu. Ya, walaupun mereka tidak punya akidah. Siap. Gitu juga teman-teman. Kita ucapkan alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Teman-teman semuanya atas kehadirannya. Alhamdulillah, makasih banyak sudah doanya ya. Ditutup. Oke. Yuk, terima kasih teman-teman. Pak Toto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toto. Waalaikumsalam.